Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Top Show Nusantara? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Sebelum kita lanjut, pastikan sobat Top Show sudah memberikan Top Show Pit untuk meraih batu kesayangan dan burung-burung jagoannya. Agar apa? Agar selalu diberikan kesehatan, gacor dan stabil juara. Jadi untuk yang belum tahu apa itu Top Show Pit, silakan buka link website yang saya tulis, saya sertakan di deskripsi video ini. Untuk kali ini yang akan kita bahas masalah sharing pada materi kali ini, yaitu adalah seberapa pentingkah pemberian pakan ke jangkrik atau kutlot sebelum jangkrik tersebut kita berikan ke murai batu kesayangan kita. Menurut pengalaman saya, hal ini adalah hal yang sangat penting. Pemberian pakan jangkrik yang sebelum kita berikan ke murai batu, atau bahasa kerennya itu dikenal kutlot. Jadi dalam video ini akan kita sering sebutnya gutlot ya, agar tidak ribet diucapinnya. Biasanya nih gutlot ini dilakukan orang luar sana atau para pencipta reptil untuk memberikan tambahan vitamin, nutrisi, kalsium untuk reptil kesayangannya mereka melalui jangkrik yang dimakan binatang kesayangannya. Jadi untuk murai batu kita bisa contoh juga dengan memberikan tambahan nutrisi, vitamin, suplemen dan sejenisnya untuk burung kesayangan murai batu kita melalui jangkrik. Jika kita tidak memberikan gutlot atau memberikan ke jangkrik, apa yang akan menjadi efek sampingnya? Biasanya setelah kita sobat membeli jangkrik dari kios atau penangkarannya, jangkrik itu kan dikemas menggunakan plastik. Kalau sobat membelinya dengan jumlah yang banyak, bisa kiloan, itu biasanya dikemas menggunakan karung, dan itu hanya menggunakan kelaras atau daun pisang kering yang biasa ditempatkan untuk atau juga biasa digunakan tempat menaruh telur. Nah, jangkrik yang setelah kita beli itu harus kita beri pakan dahulu sebelum kita berikan ke murai batu kesayangannya kita, agar jangkrik tentunya lebih berisi dan tidak kempes atau tidak berair. Biasanya makanan apa aja yang akan kita berikan ke jangkrik nih sebelum saya berikan ke murai batu? Untuk yang pertama, setelah jangkrik saya beli, artinya jangkrik baru sampai, saya berikan kunyit. Mau kunyit bubuk, bisa juga kunyit yang kita parut, atau kunyit yang kita iris-iris, atau kunyit apapun jenisnya, asal jangan jamu kunyit, karena nggak bakalan dimakan sama si jangkrik. Jadi yang penting kunyit. Kenapa saya berikan kunyit, Om? Ini yang pertanyaan akan sobat tanyakan juga ke saya. Jadi jangkrik yang kita beri baru sampai itu kan kita tidak tahu sebelumnya jangkrik itu diberikan makanan apa di penangkaran atau di kios diberikan makanan apa. Salah satu fungsi kunyit adalah untuk menghilangkan atau mendetoks jangkrik itu dari racun dan zat-zat yang bisa menyebabkan hal buruk ke murai batu kesayangan kita. Setelah saya berikan kunyit, biasanya juga saya memberikan daun-daunan seperti daun pepaya muda sebagai dasar serat untuk jangkrik dan untuk murai batu kita itu yang akan kita berikan gutlot jangkrik tersebut. Nah, untuk sobat yang tidak mau ribet atau di lingkungannya tidak ada daun pepaya, bisa juga memberikan pur ayam, tapi pur ayamnya sudah dihaluskan.
atau tidak mau ribet juga memberikan pur halus, biasanya saya memberikannya pur malau. Itu biasanya ini paling simple dan orang biasanya sobat ini nggak mau ribet lah. Tapi menurut saya kita beli burung mahal-mahal, kenapa tidak kita rawat dengan lebih maksimal. Ini adalah harian pemberian good lot nih yang paling simpel dan minim untuk jangkrik yang bakalan kita berikan ke burung kesayangan kita atau murai batu jagoan kita. Jadi kalau saya sendiri nih biasanya membedakan makanan yang akan saya berikan ke jangkrik. Kenapa saya beda-bedakan? Karena sesuai dengan fungsinya. Untuk murai batu yang dilombakan biasanya saya mulai pemberian pakan ke jangkrik pakan khusus ya. Sebelumnya biasanya saya hanya memberikan kunyit atau pur, ini saya berikan pakan khusus. Itu mulai dari H-3 saya memberikan daun mengkudu. Ini karena memang di rumah saya sekitar banyak daun mengkudu muda, daun ginseng Jawa kalau lagi ada. Tujuannya apa saya berikan dedaunan tersebut? Jika jangkrik memakan dari dedaunan tadi yang saya sebut, daun mengkudu dan daun ginseng Jawa, itu kan dapat memaksimalkan stamina atau power yang biasa digunakan para pehobi ciblek itu di minumannya untuk menambah power dari burung. Jadi saya berharap ketika jangkrik saya berikan daun mengkudu dan daun ginseng, itu nutrisi yang atau zat yang membawa untuk memaksimalkan stamina itu sampai ke murai batu. Jadi murai batu akan lebih powerful saat dilombakan. Bisa juga saya memberikan jahe. Itu biasanya saya memberikan jahe itu sedikit, hanya 1 iris agar murai batu lebih gacor. Sedangkan untuk murai batu yang diternakan biasanya saya berikan berbeda-beda ya, itu saya mix beberapa campuran. Jadi ada mungkin nanti saya bakalan bahas juga pakan jangkrik untuk burung diternak tuh biasanya saya kasih pur campuran kalsium, B kompleks dan vitamin breeding itu agar bertelur lebih maksimal gitu. Nah, untuk murai batu yang sudah ngopar birah itu saya biasa berikan campuran jangkrik tersebut menggunakan mentimun. Jadi jangkrik itu karena mentimun itu mungkin bagi para pemain lovebird, pemain kenari itu menurunkan birahi, ya saya terapkan di murai batu. Tapi karena murai batu tidak memakan ketimun, ya saya berikan dulu ke jangkriknya. Jadi apapun nutrisi secara alami yang bakalan kita berikan, bahkan pemberian suplemen atau vitamin pun kadang-kadang seperti top itu kita suntikan ke jangkrik. Tapi itu kan jangkriknya sudah mati. Nah, kalau lebih alami dan lebih amannya itu kita berikan makanan ke jangkrik. Jadi murai batu kita bakalan lebih sehat, lebih gacor dan lebih stabil juara. Saya rasa cukup. Jika masih ada kekurangan atau sobat-sobat mau menambahkan, silakan tulis di komentar. Wassalamualaikum.